Gensa Gopi, Rarasati Rabi, seri 351, Sayembara Tanding. Raden Setyaki tak ingin menyesal karena kelengahannya, maka ia telah melindungi diri dengan ilmu kebalnya. Demikian pula daya pukulnya telah ia lambari dengan ilmunya pula. Senopati setengah baya itu pun tak mau gerusa-gerusu, seperti lurah prajurit sebelumnya. Ia mulai dengan pukulan-pukulan pancingan dan tendangan tipuan. Serangannya juga sudah dilambari dengan ilmunya pula. Ia ingin pukulannya langsung mengarah ke titik lemah setiap orang, ulu hati. Namun yang dilawan adalah Raden Setyaki, putra Prabu Ugrasena atau Prabu Setyajid. Ia sudah digembleng oleh ayahnya sejak kanak-kanak di Lesanpuro. Bahkan ia sering berlatih tanding melawan para prajurit yang jauh lebih dewasa. Dan para prajurit itu tak ada yang mampu mengalahkannya. Bahkan ketika masih remaja, telah diadu dengan para lurah prajurit. Dan para lurah prajurit pun tak ada yang mampu menundukkannya. Menjelang dewasa, Raden Setyaki telah mampu menundukkan seluruh senopati negeri Lesanpuro saat itu. Kini seolah terulang kembali peristiwa penggemblengan di negeri Lesanpuro terjadi di Dwarawati. Prajurit setengah baya yang merasa telah tuntas ilmunya itu merasa heran. Ia sendiri yang merasakan kesakitan ketika pukulan maupun tendangannya mengenai tubuh Raden Haryo Setyaki yang keras. Raden Setyaki untuk beberapa saat masih memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengerahkan ilmunya. Ia juga ingin mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dari senopatinya itu. Ketika dinilai ilmu orang itu sudah mentok, maka Raden Setyaki mulai melancarkan serangan dan menyudahi perkelahian itu. Kesempatan itu pun tiba. Justru ulu hati orang itulah yang terkena hantaman tangan Raden Haryo Setyaki. Tangan yang telah dilambari dengan ilmunya itu bagikan palu gudam menghantam lawannya. Orang itu mengaduh tertahan menahan sakit yang luar biasa di ulu hatinya. Kemudian ia sempuyungan dan jatuh terduduk di tepi gelanggang. Sudah, aku menyerah, berkata senopati setengah baya itu sambil menahan sakit. Ia mengakui ketangguhan senopati agung negeri Dwarawati itu. Bahkan ia merasa bahwa Raden Setyaki belum mengerahkan ilmunya. Jika Raden Haryo Setyaki ingin membunuhnya, pasti dengan mudah akan bisa dilakukannya. Namun itu tidak terjadi. Mereka yang menyaksikan pun mempunyai penilaian yang sama. Bahkan beberapa dari antara mereka mengakui jika harus bertempur melawan senopati setengah baya itu pun tak akan mampu mengungguli. Apalagi jika harus berhadapan dengan Raden Haryo Setyaki. Salah seorang di antara mereka kemudian maju ke tengah gelanggang. Dengan penuh hormat ia berkata, "Mohon maaf Raden, aku menyerah sebelum bertanding. Aku telah menyadari siapa Raden yang sesungguhnya. Aku hargai sikapmu, karena ini bukan gelanggang perang. Jika dalam peperangan tentu berbeda, tidak ada yang menyerah sebelum berlaga," jawab Raden Haryo Setyaki. Beberapa orang kemudian juga mengambil sikap yang sama, mengurungkan niat untuk menjajal atasannya itu. "Jika demikian, undian berikutnya aku bebaskan. Siapapun yang lebih dahulu masuk ke gelanggang akan aku ladeni," berkata Raden Haryo Setyaki. Suasana pun hening menunggu siapa yang akan meloncat maju untuk melawan Raden Haryo Setyaki. Namun belum ada yang maju. Sampai beberapa saat tidak ada yang masuk ke gelanggang.
Setelah Raden Haryo Setyaki menunggu beberapa waktu dan tidak ada yang masuk gelanggang, maka katanya, "Sudah cukup, aku hargai yang telah menjajal aku. Aku hargai pula yang menyadari batas kemampuannya. Di sini tidak ada dendam, apalagi permusuhan. Kembalilah ke tugas kalian masing-masing." Mereka pun kemudian membubarkan diri. Namun ada seorang senopati yang mempunyai rencana lain. Bersambung. Menyerah bukan berarti sebagai pecundang, namun juga sikap kesatria yang tahu batas kemampuannya.